Halo, Bapak dosen pengajar mata kuliah perancangan alat bantu dan teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas besar perancangan alat bantu. Terdapat beberapa outline yang akan dijelaskan. Yang pertama, deskripsi, isometri, dan proyeksi benda manufaktur. Yang kedua, lembar rencana proses. Ketiga, operation process chart. Keempat, alat bantu yang dibuat. Dan yang kelima, rincian perancangan alat bantu. Benda manufaktur yang akan kami amati adalah centrifugal clutch. Centrifugal clutch atau kampas kopling sentrifugal merupakan kopling yang berfungsi untuk meneruskan putaran yang berasal dari poros sekunder ke roda. Terdapat 4 komponen pada centrifugal clutch. Yang pertama, input shaft yang berperan sebagai sumber putaran yang akan diteruskan ke roda. Lalu clutch shoe, di mana pergerakan pada komponen ini berbanding lurus dengan input shaft. Lalu clutch housing, yang terhubung dengan poros roda dan berada di luar clutch shoe. Dan yang terakhir, return spring, yang berperan menjaga clutch shoe agar pergerakan posisinya sesuai dengan putaran mesin. Berikut ini merupakan gambar proyeksi Amerika dari benda kerja, yaitu centrifugal clutch. Proyeksi Amerika centrifugal clutch ini dibuat dengan menggunakan bantuan software SolidWorks. Ukuran yang digunakan pada penggambaran isometri ini disesuaikan dengan ukuran asli dari centrifugal clutch. Pada proyeksi Amerika, benda kerja ini digunakan ukuran mmds atau dalam satuan mm. Untuk ukuran masing-masing komponen dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya akan dibahas lembar rencana proses atau LRP dari pembuatan cover centrifugal clutch. Pertama akan dibahas lembar rencana proses awal. Proses pembuatan cover centrifugal clutch dimulai dari proses casting yang digunakan untuk membuat cetakan dasar cover centrifugal clutch. Lalu dilanjutkan dengan proses centering dan drilling untuk membuat lubang sebanyak 4 buah yang masing-masingnya berdiameter 6 mm pada ujung-ujung sudut cover centrifugal clutch. Dapat dilihat pada nomor proses 2 dan 3. Setelahnya, kembali dilakukan centering dan drilling, tetapi untuk pembuatan lubang yang memiliki pola lengkungan pada bagian atas produk dengan ukuran panjang 26,55 mm dan diameter atau lebar 10 mm. Dapat dilihat pada nomor proses 4 dan 5. Terakhir, terdapat proses grinding untuk membersihkan sisa-sisa proses casting dan lain-lain pada cover centrifugal clutch yang telah selesai dibuat, dan dilakukan coating serta inspection sebagai proses terakhir untuk memastikan tidak terdapat cacat atau defek pada produk. Selanjutnya, terdapat lembar rencana proses atau LRP perbaikan. Adanya LRP perbaikan ini dikarenakan terdapat perubahan proses operasi yang terletak pada proses nomor 5, yaitu pembuatan keempat lubang lengkungan yang ada pada permukaan atas produk. Pada LRP perbaikan, proses pembuatan cover centrifugal clutch tetap dimulai dari proses casting untuk membuat cetakan dasar dari cover centrifugal clutch. Lalu dilanjutkan dengan proses centering dan drilling untuk membuat 4 buah lubang berdiameter 6 mm pada ujung-ujung sudut centrifugal clutch. Lalu dapat dilihat pada slide, terdapat perubahan proses pada nomor 4. Sebelumnya terdapat proses drilling pada LRP perbaikan ini diganti menjadi proses milling. Pergantian proses ini dikarenakan setelah dianalisis lebih lanjut, dalam pembuatan lubang lengkungan dibutuhkan proses profiling, sehingga proses drilling yang sebelumnya dituliskan pada LRP awal tidak memungkinkan atau tidak sesuai dan harus diganti menjadi proses milling. Selain itu, apabila dipaksakan menggunakan proses drilling, terdapat kemungkinan besar drill bit yang digunakan itu patah, karena dalam proses pembuatan lubang lengkungan, drill bit harus digerakkan ke kanan dan ke kiri atau secara horizontal. Jadi tidak hanya bergerak secara vertikal atau ke atas dan bawah saja seperti penggunaan drill bit pada umumnya. Terakhir, proses akhir pembuatan cover centrifugal clutch ini sama seperti pada LRP awal, yaitu terdapat proses grinding untuk membersihkan sisa-sisa proses sebelumnya pada centrifugal clutch yang telah jadi, coating dan inspeksi sebagai proses terakhir untuk memeriksa apakah terdapat cacat atau defek pada produk. Selanjutnya akan dibahas mengenai OPC awal dan perbaikan dari centrifugal clutch. OPC atau Operation Process Chart memiliki tujuan untuk menunjukkan jalannya proses manufaktur untuk barang tertentu, yang dimana masing-masing dari komponen memiliki keterkaitan. Terdapat 2 lambang yang digunakan dalam OPC, yaitu lingkaran yang menunjukkan operasi dan persegi yang menunjukkan inspeksi.
Berikut merupakan OPC awal dari proses pembuatan centrifugal clutch. Dapat dilihat pada layar, proses pertama yang dilakukan adalah mencampurkan campuran asbes dengan serbuk logam. Campuran ini merupakan bahan utama dari centrifugal clutch, yang nantinya akan digunakan pada proses casting. Setelah dilakukan pencampuran bahan, maka dilakukan casting. Casting yang digunakan pada proses ini adalah permanent mold cast. Setelah casting dilakukan, maka akan dilakukan pembuatan lubang dengan menggunakan mesin CNC. Lalu dilakukan centering dan drilling sebanyak 3 kali sehingga terdapat 3 kali pengulangan. Setelah dilakukannya drilling, lalu dilakukan lagi centering, drilling, dan boring untuk tahapan tersulitnya sebanyak 3 kali pengulangan. Selanjutnya adalah melakukan grinding. Grinding bertujuan untuk menghaluskan permukaan yang baru saja dilakukan proses drilling, sehingga permukaan yang baru di drilling akan menjadi rata dan halus. Setelah dilakukan grinding, maka langkah terakhir adalah melakukan coating. Terdapat 3 jenis coating, yaitu coating dengan cat dasar, cat hitam, dan coating dengan cat pelapis logam. Sehingga pada OPC terdapat pengulangan coating sebanyak 2 kali. Langkah terakhir adalah melakukan inspection. Tujuan dari adanya inspection ini adalah untuk memastikan produk yang dihasilkan tidak memiliki cacat dan aman untuk digunakan. Total kegiatan yang dilakukan pada OPC awal ini adalah sebanyak 27 kegiatan. Selanjutnya merupakan OPC perbaikan dari pembuatan centrifugal clutch setelah proses tersulitnya diubah. Untuk proses awal masih sama dengan yang OPC awal, yaitu diawali dengan proses mencampurkan campuran asbes dan serbuk logam, lalu casting, centering, dan juga drilling. Lalu di sini terdapat perbedaan pada proses selanjutnya, yaitu proses milling, di mana pada OPC awal itu proses yang dilakukan adalah drilling. Jadi milling ini dilakukan sebanyak 4 kali menggunakan CNC machine, sehingga dilakukan pengulangan itu sebanyak 3 kali. Lalu setelah melakukan milling, dilakukan juga grinding, coating sebanyak 3 kali, dan juga inspeksi. Sehingga total kegiatan yang dilakukan adalah sebanyak 19 kegiatan, di mana kegiatan yang dilakukan pada OPC perbaikan ini lebih sedikit dibandingkan dengan OPC awal. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai alat bantu yang dibuat. Alat bantu yang digunakan untuk proses milling centrifugal clutch ini merupakan table fixture. Pada table fixture ini terdapat locator untuk membantu posisi pada benda kerja tidak bergeser. Adanya locator ini dapat meningkatkan keakuratan pada saat melakukan proses permesinan terhadap benda kerja karena dapat menahan benda kerja tetap pada posisinya. Hal ini dapat mempengaruhi proses milling yang terjadi karena posisi saat melakukan proses milling pada sisi lengkungan centrifugal clutch dapat menjadi lebih akurat dengan adanya locator yang menahan centrifugal clutch itu sendiri. Berikut ini merupakan penggunaan alat bantu pada centrifugal clutch. Centrifugal clutch akan diletakkan pada permukaan table fixture. Lalu, lubang yang berada pada sisi kanan dan kiri centrifugal clutch akan disesuaikan dengan lubang yang berada pada table fixture. Untuk memastikan benda kerja tidak bergerak pada saat proses milling, maka akan dipasang locator yang dimasukkan pada lubang-lubang. Table fixture ini dibuat hanya berfungsi sebagai penahan benda kerja saat dilakukan proses permesinan menggunakan mesin CNC. Khusus dalam pembuatan profiling bentuk lengkungan centrifugal clutch digunakan kode coding melalui mesin CNC. Selanjutnya akan dibahas mengenai rincian perancangan alat bantu. Terdapat 2 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah proyeksi Amerika, yang kedua adalah locator yang digunakan. Yang pertama adalah proyeksi Amerika alat bantu. Seperti yang telah diketahui, kami membuat alat bantu berjenis table fixture, di mana alat bantu tersebut memiliki bentuk balok dengan ukuran panjang 234,85 mm dan ukuran lebar 234,85 mm juga, dan tinggi 20 mm. Pada permukaannya terdapat 36 lubang yang masing-masing lubangnya memiliki ukuran diameter 6 mm. Lubang-lubang tersebut dapat digunakan untuk menjadi perantara locator untuk memposisikan benda kerja pada alat bantu table fixture. Yang kedua adalah locator yang digunakan. Kami menggunakan locator berjenis adjustable support dengan jenisnya yaitu lock nut, yang dapat dilihat pada sebelah kanan layar.
Cara penggunaannya yaitu, lock nut akan dimasukkan ke dalam masing-masing lubang yang terdapat pada centrifugal clutch atau benda kerja, yang dimana terdapat 4 buah lubang. Lalu, lock nut akan diputar untuk mengencangkan benda kerja pada table fixture. Namun, lock nut sebaiknya tidak diputar terlalu kencang, karena apabila kepala lock nut terlalu kencang menempel pada bagian permukaan centrifugal clutch, maka permukaan benda kerja tersebut akan lecet ketika dilakukannya permesinan milling. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.